Wanita 50 tahun, nyeri dada, menjalar ke punggung dan leher setelah beraktivitas fisik berat sejak 2 jam yang lalu. Diberikan ISDN, pasien belum merasakan nyeri hilang. Riwayat merokok kurang lebih 8 batang per hari. Oke, ini udah banyak banget ya hitungannya ya. Ada riwayat dislipidemi dan riwayat keluarga dengan sudden cardiac arrest. Berarti udah ada 3 faktor risiko. Nah, terapi farmakologis untuk mengurangi nyerinya apa? Nah, untuk terapi farmakologi, ini kita membahas untuk kasus ACS ya, kecurigaan-kecurigaan terhadap ACS. Ketika pertama yang harus dilakukan adalah pemberian, kalau teman-teman pernah dengar zaman dulu sering disebut dengan Monaco, ya, Monaco. Nah, Monaco itu terdiri dari pertama morfin, ya, terus ada N-nya adalah nitrogliserin, ya, dalam hal ini bisa ISDN, A-nya aspirin, dan CO-nya adalah klopid, C-nya adalah clopidogrel, dan O-nya adalah oksigen. Ya, pertama yang harus dilakukan pada pasien-pasien kita curigai ACS, ini adalah terapi awal ya, ingat teman-teman, ini terapi awal. Nah, pertama tirabaring, kedua pemberian oksigen, ya, pemberian oksigen. Nah, oksigen diindikasikan pada pasien dengan hipoksemia, ya. Oksigen rutin tidak digunakan pada pasien dengan saturasi di atas 90%. Ini ada penelitiannya yang menyatakan sebetulnya kalau kecenderungan kita di klinis, kan ada kecenderungan untuk memberikan oksigen pada pasien-pasien dengan saturasi yang tinggi pun diberikan oksigen. Tapi sebetulnya secara penelitian ini tidak tepat. Karena apa? Karena harus dibuktikan dengan pemeriksaan saturasi oksigen. Pada pemberian saturasi oksigen di atas 90 atau sama dengan 90 derajat, 90% itu tidak direkomendasikan memberikan oksigen. Ya. Nah, nomor 3, pemberian aspirin. Aspirin dengan dosis bisa 160 sampai 320, dan selanjutnya adalah penghambat adenosin difosfat. Dalam hal ini ada 2 pilihan. Paling sering dipakai adalah clopidogrel, bisa juga pemberiannya adalah ticagrelor. Ya. Nah, sekarang untuk terapi terhadap nyerinya, sebetulnya untuk aspirin dan clopidogrel itu sebenarnya tidak mengurangi nyerinya. Pemberian nyerinya adalah 2 terapi yang kita kotakan paling bawah ini. Yang pertama adalah nitrogliserin atau ISDN tablet, ya, sublingual. Pemberiannya diberikan pertama bisa diberikan 1 pemberian, maksimal diulangi sampai 3 kali dengan pengulangan setiap 5 menit. Setelah lebih dari 3 kali, itu sudah tidak bisa diberikan. Hati-hati buat teman-teman, pemberian NTG sama pemberian ISDN harus memperhatikan tensi. Dengan tensi sistolik di bawah 100 sebetulnya cukup berbahaya untuk pemberian ISDN, karena ISDN ini dia dapat menurunkan tensi. Nah, jika pemberian ISDN ini tidak membaik setelah 3 kali, sangat disarankan untuk pemberian morfin sulfat dengan dosis 1-5 mg, dapat diulang 10-30 menit, ya, gitu ceritanya. Nah, jadi jawabannya untuk mengurangi nyeri adalah ISDN. Laki-laki 53 tahun, kontrol tekanan darah. Riwayat gagal, ternyata dari riwayat gagal jantung, kongestif, dan sempat dirawat sesak 3 bulan yang lalu. Ada rongki basah halus di basa paru bilateral dan edema tungkai minimal sebagai tanda failure. Ingat, berarti ini arahnya ke cardiac failure. Golongan obat antihipertensif pilihannya apa? Nah, ini ada beberapa pilihan. Sebetulnya ini agak hafalan banget, tetapi yang paling gampang, kalau kita ngomongin bahas yang heart failure ya, bahas yang heart failure. Nah, heart failure ini pertama, kalau teman-teman menemukan adanya tanda-tanda air, adanya cairan di jantung maupun ditandai dengan RBPB, maupun adanya tanda cairan yang ada di kaki ditandai dengan edema tungkai, maka harus dikurangi cairannya dengan pemberian diuretik. Ya, dalam hal ini pilihannya adalah furosemid. Nah, juga pada pasien heart failure ya direkomendasikan untuk pemberian dalam hal ini adalah beta blocker. Kenapa beta blocker? Beta blocker ini sifatnya mengurangi denyut nadi sehingga mengurangi demand oksigen yang diperlukan. Ya, jadi pemberian beta blocker ini akan bermanfaat untuk membantu karena dengan denyut nadinya berkurang berarti kebutuhan oksigennya akan berkurang sehingga tidak membebani jantung secara berlebihan. Pemberian SN inhibitor dan ARB itu diindikasikan pada heart failure terutama karena ACE inhibitor dan ARB ini memiliki sifat
yang dapat memperbaiki otot-otot jantung, ya. Jadi ada yang istilah kita sebut dengan heart remodeling. Ini ternyata ACE inhibitor dan ARB ini diprediksi mampu memberikan efek heart remodeling, ya. Bisa juga diberikan mineral kortikoid reseptor antagonis juga. Oke, jawabannya adalah furosemid ya. Dalam hal ini kenapa? Karena ditemukan adanya tanda-tanda failure, terutama ada tanda-tanda penumpukan cairan. Ya, ada bronki basah halus, ada edem tungkai. Jadi jawaban yang benar adalah furosemid.